CUKF. Terima kasih atas waktunya hari ini dan izinkan saya dari EDG sebagai penanggung jawab untuk program Tokutegino ini untuk memperkenalkan dan memberikan sharing informasi mengenai program yang akan kita jalankan. Jadi teman-teman, berikut ini adalah eh, informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mengenai program Tokutegino. Nah, eh, pada awalnya saya ingin eh, dari awal dulu, kenapa sih program Tokutegino ini dimulai? Backgroundnya seperti apa? Jadi munculnya program ini sebenarnya dari permasalahan sosial yang dimiliki oleh Jepang. Jadi di Jepang itu mungkin banyak di antara Bapak Ibu semua dan teman-teman semua yang membaca artikel atau berita-berita eh, surat kabar maupun media digital mengenai eh, keadaan Jepang yang ternyata sampai saat ini mereka kesulitan eh, untuk adanya sumber daya manusia yang usianya masih usia produktif begitu teman-teman. Jadi eh, industri yang mana kita ketahui bahwa Jepang adalah negara dengan industri yang maju dengan teknologi yang canggih. Nah, eh, karena hal tersebut mereka harus berhati-hati dengan perekonomian mereka. Jika tidak ada sumber daya manusia yang meregenerasi generasi sebelumnya, industri di Jepang kemungkinan besar akan terancam. Dan ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Jepang sampai saat ini. Nah, ini berbanding terbalik dengan kondisinya di Indonesia. Bahkan di Indonesia kita adalah negara dengan uh, usia produktif yang sangat tinggi. Nah, uh, maka dari itu di Indonesia kita memiliki permasalahan sosial di mana banyak sekali masyarakat-masyarakat usia produktif yang mereka uh, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi kalau kita sebut pekerjaan dengan upah atau gaji yang layak. Jadi itu adalah awal mulanya. Nah, karena permasalahan sosial sosial tadi mengenai pekerjaan, eh, kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan kurangnya sumber daya manusia yang eh, di usia produktif di Jepang, maka pada tahun 2019 Jepang dan pemerintahan Jepang dan pemerintahan Indonesia menandatangani suatu MOU yang isinya adalah mengenai program Tokutegino ini. Jadi program ini termasuk lumayan baru, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi pada awal diterbitkannya program ini pada tahun 2019 diproyeksikan pada saat itu untuk 5 tahun awal. Nah, untuk 5 tahun awal itu program ini berjalan dengan target sekitar 400 ribuan pekerja dari luar negeri di Jepang yang masuk ke Jepang. Jadi proyeksinya itu. Nah, detail mengenai berapa orang yang masuk ke Jepang tiap tahunnya nanti akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, eh, selain itu juga teman-teman proyeksi. Oh, iya. Nah, selanjutnya proyeksi untuk tahun 2030, teman-teman, bahkan sepertiga dari populasi di Jepang akan berusia 65 tahun ke atas. Jadi ini merupakan usia yang tidak lagi produktif. Jadi ini adalah satu masalah yang akan membuat perekonomian di Jepang bermasalah. Jadi mereka harus memikirkan suatu cara, yaitu dengan adanya program Tokutegino ini tadi, teman-teman. Nah, eh, mengenai program Tokutegino ini pada tahun eh, awal dimulai yaitu tahun 2019 sampai 2024 proyeksi targetnya dari pemerintahan Jepang adalah seperti data-data ini teman-teman. Jadi ada 14 industri sebenarnya yang dibuka tapi di sini saya tampilkan sekitar 12 bidang teman-teman. Nah, kita bisa lihat target misalnya untuk bidang caregiver atau keperawatan. Untuk target 2024, pemerintahan Jepang memproyeksikan 60.000 pekerja baru yang masuk ke Jepang. Tetapi ternyata data Desember tahun 2023 lalu, ternyata baru 28.000 orang yang masuk ke Jepang. Nah, ternyata ada sisa kuota 32.000. Nah, dan persentase yang terisi
ternyata baru 47%. Nah, teman-teman, ini artinya program ini eh, masih banyak sekali kesempatan untuk teman-teman yang baru ingin berangkat ke Jepang untuk mengisi posisi ini. Contohnya seperti caregiver dan eh, bidang-bidang yang lainnya. Nah, tetapi ada contohnya untuk bidang-bidang yang lain. Contohnya bidang manufaktur mesin industri. Dan untuk target yang diproyeksikan oleh pemerintahan Jepang itu sebenarnya hanya 21.000, tapi ternyata tercapai sampai 40.000, teman-teman. Nah, ini 186%. Jadi, teman-teman, target ini tidak merupakan target yang fix. Tergantung kebutuhan yang berubah-ubah juga di Jepang ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Tetapi poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa kesempatan untuk bekerja di Jepang itu sangat terbuka lebar. Nah, faktor lain yang mengakibatkan bidang caregiver dan bidang-bidang lainnya ini terhambat keberangkatannya itu adalah karena kita pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi pandemi dan dari pemerintahan Jepang mereka menutup secara penuh akses masuk ke negaranya. Jadi itulah salah satu faktor yang mengakibatkan. Nah, proyeksi ke depannya untuk setelah tahun 2024 sebenarnya sebelum rilis secara resmi, tetapi kita sudah berdiskusi dengan banyak pihak, baik Jepang maupun Indonesia. Proyeksi tahun 2025 sampai 2030 itu akan mencapai 800.000 orang. Jadi 2 kali lipat dari proyeksi sebelumnya. Karena ya banyak eh, bidang-bidang yang belum terisi. Contohnya tadi seperti caregiver, terus building cleaning, kelautan mobil, mobil dan pemeliharaan mobil, food service, dan banyak lagi yang belum terpenuhi untuk target tahun 2024. Itulah kenapa target 2025 sampai 2030 itu 2 kali lipatnya. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan mengenai pembahasan mengenai eh, visa kerja. Nah, untuk visa kerja itu sendiri, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ternyata tidak hanya visa kerja yang namanya Tokutegino, tetapi ada juga visa kerja yang lainnya, teman-teman, seperti Ginojishu. Nah, perbedaannya, Ginojishu ini, teman-teman, ini lebih ke visa pemagang. Untuk visa ini adalah visa yang digunakan oleh orang-orang asing yang ingin bekerja ke Jepang sebelum adanya visa Tokutegino. Nah, dengan visa Ginojishu ini sebenarnya untuk status kita di Jepang itu belum sebagai pekerja, teman-teman, tetapi masih sebagai eh, antara pelajar dan pekerja. Nah, masih sangat terbatas eh, dengan menggunakan visa Ginojishu ini. Nah, selanjutnya eh, pada tahun 2019 itu setelah program Gino Jisoo atau program magang tadi berjalan dari tahun mungkin 90-an atau 80-an sudah berjalan. Nah, ternyata banyak evaluasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Nah, makanya pada tahun 2019 mereka membuka program visa baru yaitu visa Tokutegino ini, teman-teman. Nah, dengan visa Tokutegino ini bedanya dengan Gino Jisoo atau visa magang tadi, kita sudah diakui sebagai pekerja di Jepang. Jadi statusnya sudah beda, teman-teman, sudah berubah sebagai pekerja. Nah, selain itu juga tentu hak dan kewajiban kita udah sama dengan pekerja lokal di Jepang. Nah, lebih jelas mengenai perbedaan antara Gino Jisoo dan Tokute Gino ini, ter, eh, garis besarnya adalah beberapa hal ini, teman-teman. Pertama, untuk bidang pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan dua jenis visa ini. Untuk visa Ginojishu atau magang, kita terbatas untuk beberapa bidang saja. Tetapi kalau untuk Tokute Gino, ini ada banyak bidang. 14 bidang saat ini, bahkan tahun depan, proyeksi 5 tahun berikutnya, 2025 sampai 2030, itu akan ditambah 4 bidang lagi. Nah, tetapi ini kita tentu saja menunggu rilis resmi dari pemerintahan Jepang. Bagaimana skema programnya akan berjalan nantinya. Nah, tetapi ini tentu saja memberikan sinyal kepada kita bahwa program ini eh, kesempatannya sangat besar sekali.
Nah, terus berapa lama kita bisa bekerja dengan menggunakan dua jenis visa ini tadi, teman-teman? Nah, kalau untuk visa magang atau Ginojishu tadi, eh, kita dibatasi 3 tahun bekerja di Jepang. Tetapi kalau untuk Tokutegino, kita bisa eh, bekerja selama 5 tahun di Jepang. Tetapi kalau di bidang caregiver misalnya, atau bidang-bidang lainnya, jika teman-teman ingin bekerja lebih lama di Jepang, misalnya sudah nyaman ya kerjanya di Jepang. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti ujian nasional dan itu teman-teman bisa tinggal lebih dari 5 tahun sampai teman-teman bosan di Jepang gitu. Bahkan kesempatan untuk permanen resident juga ada. Nah, selanjutnya untuk kualifikasi bahasa Jepang. Kalau untuk di program magang memang kelebihannya tidak ada kemampuan bahasa Jepang spesifik yang dibutuhkan. Berbeda dengan Tokutegino. Kalau Tokutegino kita yang ingin mendaftar dengan visa Tokutegino untuk bekerja ke Jepang minimal harus memiliki sertifikasi bahasa Jepang JLPT N4 atau JRT Basic eh, A2 itu teman-teman. Nah, itu perbedaannya kalau dari segi bahasa. Tentu saja kalau kita proyeksikan eh, mengikuti program Tokutegino pelatihannya lebih lama dibandingkan dengan Gino Jishu. Tetapi tidak selalu pasti Tokutegino lebih lama, tidak selalu Gino Jishu lebih lebih cepat pelatihannya. Karena kita akan mengikuti tahapan interview lagi nanti dengan perusahaan di Jepang. Nah, itu tergantung kemampuan bahasa juga pasti nanti saat itu. Nah, berikutnya adalah untuk ujian keahlian. Kalau untuk Gino Jishu, program magang, ini tidak dibutuhkan ujian keahlian, teman-teman. Tetapi kalau Tokute Gino, kita harus memiliki keahlian sesuai dengan bidang pekerjaan yang ingin kita ambil. Contohnya, kalau ingin bekerja di bidang caregiver, kita harus ambil ujian caregivernya, harus lulus. Nah, kalau untuk background pendidikan, eh, teman-teman bisa mulai eh, yang sudah lulus SMA atau SMK, apapun jurusannya, itu bisa untuk ambil caregiver misalnya. Atau yang lebih tertarik ke bidang pertanian, ambil bidang pertanian, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa lulus ujiannya nanti dan materi bahasa tadi dan materi ujian keahlian di EDG kita yang akan mengajarkan teman-teman nanti. Nah, terus eh, yang tidak kalah penting lagi mengenai gaji dan untuk Gino Jishu kita tidak menyebutnya sebagai upah, tetapi kita sebut sebagai uang saku. Jadi tentu akan berbeda ya teman-teman dengan toko Tegino yang kita sebut mereka menerima gaji atau upah. Dan gaji dan upah ini akan sama dengan staf-staf lokal di Jepang. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya mengenai pindah perusahaan. Kalau Gino Jishu, program magang, kita tidak diperbolehkan untuk eh, berpindah perusahaan. Tetapi kalau Tokute Gino ini diperbolehkan. Jadi seperti itu perbedaan secara umumnya antara program magang Gino Jishu dan Tokute Gino. Nah, tentu saja dari kita akan lebih fokus ke Gino Jishu, maksud saya ke Tokute Gino, eh, dengan skema pelatihan seperti ini nanti teman. Dari mulai pelatihan sampai berangkat kurang lebih teman-teman akan melewati alur seperti ini. Pertama, teman-teman akan mendaftar dan akan ada tahapan screening dari EDG. Nah, di tahapan ini bagi teman-teman yang lulus akan melanjutkan ke tahapan pelatihan. Nah, untuk tahapan pelatihan ini ada 3 indikator utama yang teman-teman harus penuhi. Tentu saja ini akan terkait dengan tadi kemampuan bahasa Jepang, skill dan kemampuan interview gitu. Nah, kita akan fokus di 3 aspek ini, yaitu bahasa teman-teman yang mungkin uh, belum pernah belajar bahasa Jepang, mulai dari nol sampai teman-teman mencapai ke level N4. Dan untuk skillnya, teman-teman nanti akan diajarkan teori-teori dan pembahasan soal yang biasanya keluar di ujiannya. Dan selanjutnya untuk interview, kita juga akan
memberikan pelatihan interview di akhir setelah teman-teman menyelesaikan dua tahapan tadi, yaitu pembelajaran bahasa Jepang dan pembelajaran skillnya begitu. Nah, kurang lebih durasi dari pelatihan ini sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi akan memakan waktu juga teman-teman untuk pelatihannya dari mulai kita nol banget sampai nanti bisa berbicara di saat interview dengan perusahaan Jepang. Jadi itu. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah selesai semua pelatihannya ini tadi, teman-teman akan kita arahkan ke eh, tes kemampuan bahasa dan kemampuan skill spesifik. Jadi kemampuan bahasa ini teman-teman akan mengambil tes resmi dari Japan Foundation eh, antara JLPT maupun JFT. Karena dua ini yang menjadi persyaratan untuk memiliki visa Tokutegino. Nah, selanjutnya juga teman-teman akan mengikuti tes resmi skill spesifiknya atau yang kita sebut sebagai skill test SSW. Seperti itu. Nah, jika selesai semua ujian semuanya sudah selesai dan teman-teman lulus, teman-teman akan lanjut ke tahapan interview langsung dengan perusahaan. Nah, di tahapan interview ini eh, tentu saja nanti teman-teman sudah harus menunjukkan kemampuan bahasa Jepangnya. Dan di situ tidak ada lagi sensei atau guru yang akan memberikan atau membantu membantu jawaban teman-teman untuk menghadapi tesnya nanti. Jadi ini tergantung kemampuan masing-masing. Nah, jadi biasanya ada tuh eh, murid-murid yang pada saat ujian suka nyontek. Nah, saat ujian interview ini semuanya bakalan terlihat. Jadi saya sangat menganjurkan untuk teman-teman saat melakukan tes-tes untuk naik tingkat atau tes-tes mingguan, teman-teman kerjakan sesuai dengan kemampuan saja. Nggak masalah jika hasilnya jelek, itu malah kita eh, mengetahui kemampuan teman-teman dan bisa improve di mana. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah selesai semua tahapan interview sudah lulus, teman-teman akan menerima kontrak kerja nanti. Nah, dalam kontrak ini tidak usah khawatir karena kontrak kerjanya eh, akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi teman-teman akan mengetahui secara transparan isi kontraknya seperti apa, berapa upah, hari apa aja untuk kerjanya dan berapa jam eh, durasi teman-teman bekerja dalam satu hari itu ada semua di kontrak. Nah, ini adalah eh, dokumen yang teman-teman pegang sampai nanti saatnya teman-teman bekerja di Jepang. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman menerima kontrak dan semuanya selesai, penandatanganan selesai, teman-teman setuju dengan kontraknya, kita akan lanjut ke tahap persiapan preparations. Nah, di sini kita akan menyiapkan semua dokumen keimigrasian teman-teman yang dibutuhkan untuk program Tokutegino ini. Baik dimulai dari paspor, visa, MCU, EKTKLN, dan lain-lainnya. Semua dokumen itu semua akan kita kerjakan secara bersama ya. Jadi teman-teman uh, akan kita arahkan untuk menyelesaikan dokumen-dokumennya. Begitu. Nah, selanjutnya kalau semua dokumen sudah selesai, teman-teman tinggal menunggu keberangkatan untuk berangkat ke Jepang. Nah, keberangkatan ini teman-teman di Jepangnya tidak usah khawatir. Karena di Jepang jika teman-teman lihat di bawah garis merah, garis putus-putus merah, kita memiliki rekanan yang mereka sebagai organisasi pendukung terdaftar di Jepang dan mereka yang akan nanti membantu eh, segala urusan teman-teman pada saat di Jepang. Jadi seperti itu, mulai dari teman-teman sampai di bandara, penjemputan sampai nanti teman-teman eh, ke menuju asrama di mana tempat tinggal teman-teman di Jepang nanti. Jadi seperti itu. Nah, untuk eh, setelah sampai nanti, teman-teman juga akan diberikan orientasi mengenai lingkungan kerja, mengenai perusahaan, dan juga akan dibantu mengenai urusan kependudukan teman-teman selama di Jepang. Mulai dari registrasi eh, dokumen-dokumen kependudukan, misalnya KTP Jepang gitu, dan juga pembuatan akun bank di Jepang. Nanti akan dibantu semua. Jadi teman-teman saat datang ke Jepang, tinggal menunggu
untuk bekerja aja. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah masa orientasi, ini teman-teman akan langsung diarahkan untuk ke perusahaan masing-masing. Apakah tadi bekerja di bidang pertanian, apakah di bidang caregiver, atau bidang-bidang yang lainnya sesuai dengan visa teman-teman. Nah, terus untuk salarinya sebagai gambaran kurang lebih yang siswa-siswa kita sudah berada di Jepang sekarang kurang lebih antara 180.000 sampai 250.000 yen per bulan. Nah, itu kalau kita compare ke mata uang rupiah, mungkin sekitar 18 juta sampai 25 jutaan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman bekerjanya akan sesuai dengan kontrak. Ada banyak teman-teman eh, murid-murid kita yang tanda tangan kontraknya itu eh, satu per 1 tahun, per 1 tahun, per 1 tahun. Tapi ada juga yang langsung 5 tahun. Nah, setelah masa kontrak habis, untuk yang 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun itu biasanya akan diperpanjang, perpanjang terus, teman-teman, sampai maksimal 5 tahun tadi. Nah, tetapi kalau teman-teman pengen lebih lama, biasanya akan diarahkan untuk ambil ujian nasional tadi, teman-teman. Dan dari situ, teman-teman, pisanya akan berubah dari pisa Tokutegino menjadi jenis pisa Tokutegino tipe 2 atau pisa Gijin Koku, tergantung permintaan dari arahan dari perusahaan nanti. Dan dengan visa tersebut, teman-teman tentu ada peningkatan karir. Dan tentu gajinya juga akan udah beda itu, teman-teman. Nah, jika selesai, teman-teman yang memilih tidak melanjutkan 5 tahun tadi, teman-teman bisa kembali ke Indonesia, begitu. Jadi tidak ada paksaan dari kita, teman-teman harus tetap berada di Jepang lebih dari 5 tahun atau nggak boleh kembali ke Indonesia. Jadi kita serahkan lagi kebebasannya kepada teman-teman masing-masing, begitu. Nah, di EDG untuk program ini kita menggunakan buku terbitan resmi dari As Publishing ya teman-teman. Jadi As Publishing ini kalau di Jepang mungkin setara dengan Erlangganya di Indonesia. Nah, kita sebagai perusahaan yang mendidik teman-teman tentu saja ingin memberikan kualitas yang maksimal dengan memberikan teman-teman buku atau modul ajar yang resmi. Dan kita adalah perusahaan yang memegang sertifikasi resmi untuk menerbitkan buku dari As Publishing. Sebagai info, As Publishing ini teman-teman mereka penjualan eh, skala penjualannya paling tinggi di eh, banyak negara, yaitu contohnya seperti di Cina, di Korea, di Vietnam, dan banyak negara lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selain modul cetak, kita juga memberikan teman-teman eh, pembelajaran secara digital, yaitu contohnya dengan mock-up test JFT Basic. Jadi teman-teman nanti sebelum mengambil ujian resmi, kita akan tes dulu dengan ujian simulasi. Dan ini eh, untuk tingkat akurasinya sangat tinggi, teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke persyaratan pendaftaran. Untuk persyaratan pendaftaran ini, untuk pendidikan minimal SMA atau SMK atau sederajat. Nah, untuk yang memiliki paket C tidak usah berkecil hati, tetap bisa untuk mengikuti program ini. Jadi tidak masalah. Nah, untuk usia minimal 18 tahun dan secara regulasi teman-teman, sebenarnya tidak ada batas usia maksimal. Tetapi ya tentu saja kita harus menyesuaikan dengan permintaan dari perusahaan. Nah, biasanya antara 18 sampai 35 tahun. Nah, tentu saja kalau misalnya yang di atas itu apakah tidak boleh ikut programnya, tentu saja kita tetap memperbolehkan. Tapi itu tadi teman-teman, biasanya preferensi perusahaan ada yang inginnya antara 18 sampai 35 tahun aja. Jadi kesempatannya lebih kecil dibandingkan dengan usia 18 sampai 35 tahun tadi. Nah, selanjutnya pria dan wanita boleh mendaftar, sehat jasmani dan rohani, memiliki sikap dan mental yang baik, tidak bertato atau memiliki bekas tato, tidak memiliki riwayat kriminal atau perilaku tidak baik, mendapatkan izin dari orang tua dan
wali atau keluarga. Nah, saya ingin highlight di poin nomor 6 ya, teman-teman. Di sini ada bintang tanda merah yang itu kondisinya artinya kondisi yang fleksibel, teman-teman. Tergantung dari perusahaannya. Misalnya untuk bidang restoran. Untuk bidang restoran mereka tidak begitu memperdulikan apakah kalian memiliki tato atau tidak, tetapi untuk bidang bidang lain seperti caregiver, biasanya mereka agak lebih ketat untuk persyaratannya, teman-teman. Jadi tergantung bidang kerja ya. Dan untuk pertanian, kebanyakan tidak mempermasalahkan juga. Jika teman-teman memiliki tato atau bekas tato, apalagi jika tatonya atau bekas tatonya berada di lokasi tubuh yang tidak terlihat. Contohnya di dalam baju ya gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya eh, poin berikutnya persyaratan kesehatan. Ini beberapa persyaratan-persyaratan yang teman-teman harus eh, ketahui kondisi teman-teman masing-masing saat ini berada di mana. Contohnya seperti buta warna. Nah, buta warna ini juga kontekstual, teman-teman. Ada beberapa perusahaan yang masih bisa menerima kondisi buta warna, ada juga yang tidak menerima sama sekali. Nah, ini sama seperti tadi kondisi bertato. Tetapi untuk cacat fisik, buta atau tuli, kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang dan gangguan motorik, ini tidak bisa, teman-teman. Jadi yang masih kontekstual ini yang masih bisa kondisinya yang hanya poin dengan bintang bertanda merah ya, seperti itu. Nah, ada persyaratan-persyaratan lainnya juga yang untuk persyaratan berikut ini semuanya tidak boleh teman-teman miliki ya. Contohnya cacat mental, gangguan kejiwaan atau neurologis, obesitas, penyakit dalam, hernia, epilepsi atau riwayat kejang. Nah, selanjutnya alergi kronis yang kondisinya sudah akut, disfungsi organ tubuh, per- pernah dan sedang menggunakan narkoba, memiliki riwayat kriminal dan perilaku tidak baik. Itu tadi adalah persyaratan-persyaratannya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk eh, biaya-biaya dokumen yang teman-teman perlu bayarkan ke pemerintahan nanti ini untuk eh, pada tahap kita setelah selesai interview ya, sudah menerima kontrak, jadi kita harus menyiapkan dokumen-dokumen ini, teman-teman. Jadi eh, untuk dokumen-dokumennya ini dimulai dari poin nomor 3 ya, teman-teman. Untuk poin 1 dan 2 itu adalah untuk poin 1 dan 2 itu adalah eh, ujian, ujian bahasa dan ujian skill tadi, teman-teman. Dan untuk nomor 3 sampai nomor 7 ini adalah dokumen-dokumen yang perlu nanti kita siapkan. Yang range harganya itu antara 2 juta sampai 3 juta rupiah. Nah, ini adalah dokumentasi kunjungan uh, kita ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Nah, ini adalah uh, lembaga-lembaga yang awalnya bekerja sama dengan kita dan tentu saja sekarang lebih banyak lagi lembaga-lembaga yang bekerja sama. Nah, kita sudah uh, dimuat oleh berbagai macam media, baik itu uh, lokal maupun di Jepang, teman-teman, mengenai kegiatan yang kita lakukan di EDG. Ini beberapa lagi, teman-teman. Nah, selain lembaga internasional di Jepang, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di Indonesia. Nah, kita juga bekerja sama dengan tidak hanya lembaga swasta, tetapi juga dengan pemerintahan lembaga negara. Salah satu contohnya yaitu Kementerian Desa ya, teman-teman. Di mana kita melakukan pendidikan untuk masyarakat yang berlokasi tinggal di daerah 3T. Nah, ini contohnya saat eh, beberapa teman kita yang sudah belajar di EDG berangkat ke Jepang. Ini kita mengantarkan sampai di bandara. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini adalah kartu tanda identitas sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi artinya
jika sudah memiliki kartu ini, teman-teman sudah diakui sebagai pekerja migran Indonesia dan tinggal menunggu keberangkatan. Nah, ini beberapa juga yang uh, bekerja di bidang restoran berangkat pada bulan Maret lalu, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi atau suasana saat melakukan interview dengan perusahaan. Jadi kita biasanya akan menggunakan media online. Jarang sekali kita akan melakukan interview tatap muka langsung gitu. Nah, ini program yang berjalan di daerah 3T. Kita bekerja sama dengan pemerintahan daerah di Flores. Nah, ini juga kita berkesempatan waktu itu membawa rekan kita dari Jepang untuk berkunjung ke Flores juga, ke sekolah-sekolah yang kita bekerja sama dengan mereka saat itu. Nah, eh, itu adalah akhir dari presentasi saya untuk perkenalan secara singkat mengenai program EDG. Nah, mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh Motokasan. So, the next topic will be guided by Motokasan. Oke. Ya, Selamat sore ya, semuanya. thank you. Selamat Uh, sore. Selamat sore. Selamat sore teman-teman saya. Nama saya Takuji Motoka. Saya Presiden Life Care Solutions Company. Saya tinggal di Jakarta, jumlah 11 tahun. Tapi saya sudah lupa bahasa Indonesia ya. Karena sudah 9 tahun sejak saya meninggalkan Jakarta. So, saya ingin Alvin san, Roberto san, Baik, terjemahkan untuk saya ya. Oke. baik. Ya, sure. Sure. Okay. Can you see this? Yes, very clear. All right. I would like to introduce the current status and the future of the Kaigo industry in Japan. Jadi teman-teman Motokasan ingin memberikan pengenalan bagaimana sih uh, prospek tentang industri Kaigo atau caregiver di Jepang saat ini. Baik. So actually, this chart is everything. This chart is telling everything about the situation of the Kaigo industry in Japan. Jadi chart ini teman-teman menjelaskan semua hal mengenai industri caregiver di Jepang. Baik. So firstly, actually, this is a number of population in Japan, and actually quite different from your country. Japan is really dramatically decreasing population by each year. Ya, jadi di Jepang agak berbeda kondisinya dengan di Indonesia. Jadi cara ini menunjukkan populasi di Jepang ya teman-teman. Jadi ada penurunan yang signifikan eh, untuk populasi di Jepang saat ini. Nah, Okay, and then, baik. but so I want you to take attention to this darker blue, dark blue portion. This is a population number of the Asian people over 60 years old, 65 years old. Oke, kita lebih baik untuk memberikan perhatian lebih ke chart dengan warna yang biru lebih gelap ya teman-teman. Di mana chart ini menunjukkan populasi dengan usia eh, usia 65 tahun ke atas. Baik. So actually, the population in Japan is decreasing, but aging people population is increasing up to the year 2050.
45. Oke, jadi untuk populasinya secara umum menurun ya teman-teman. Tapi untuk chart tadi usia 65 tapi meningkat. Baik. So this is a percentage of the aging people per total population in Japan. So we expect to increase the population of the aging people. Then now we have around 30%, more than 30% of 65 years old over peoples in the population. Oke, untuk di garis ini jika teman-teman perhatikan, ini adalah jumlah rasio eh, masyarakat usia lanjut tadi. Saat ini sudah mencapai 38% lebih, teman-teman. So it means that Kaigo industry has to be developed immediately, and then demand is so much in Japan in future. Jadi kesimpulannya, chart ini menunjukkan demand atau kesempatan untuk di industri caregiver meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Of course, in Japan, there's many cities. So then maybe somebody is afraid that if they are local city, population of the Asian people also decreased. But this chart apparently showing, yes, only uh, less than 50,000 population city, decreasing aging people, but more than 50,000 people city is basically increasing number of aging people by 2040. Ya, jadi ini menunjukkan aging population di setiap kota ya teman-teman. Kita bisa lihat banyak penurunan uh, jumlah populasi yang diproyeksikan sampai tahun 2050. Hai. So this red line is a big city, like Tokyo, Yokohama, Kyoto, Osaka, you know very well. So those line telling even year 2050, still aging people is increasing. Jadi untuk cat warna merah ini adalah kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, Nagoya yang mungkin teman-teman pernah dengar nama kotanya. Eh, di sini populasi aging populationnya atau masyarakat usia lanjut terus meningkat bahkan sampai tahun 2050. So this is a government target of the creating number of the beds. So apparently the government wants to increase number of the bed in future in Japan. Jadi inilah target dari pemerintahan, eh, numbers of bed jadi eh, kuota untuk aging population sampai tahun 2030. Begitu teman-teman. Hai. So target is actually 4% of the total number of the bed of aging, total population of the aging people, 4%. So please remember these numbers, 4% of total population, total aging people's population is a target of governments. Jadi pemerintahan memiliki target number of bed-nya sampai 4% sampai tahun 2030 dari populasi usia lanjut tadi, teman-teman. Hai. So also, actually, government target is 4% by year 2030. Currently, the coverage ratio is only 2%, 1%, something like that. Every city in Japan. Uh, ini target berdasarkan kota. Jadi untuk tahun 2030 secara nasional sekitar 4%, tapi kita bisa lihat untuk kota-kota lainnya berbeda-beda ya. Ada yang 2%, uh, 1% ya bermacam-macam. Teman-teman bisa lihat di chart ini. Hai. So it means that there's many more requirements
to construct nursing homes in Japan. Jadi akan ada banyak uh, permintaan untuk uh, nursing house atau uh, panti ureda di Jepang. Hai. So actually, there's many types of the nursing homes. I think you are so confused. There's many type of the nursing home in Japan, and then somebody is maybe wondering which type of the nursing home is a place they are going to work. Ya, saat di Jepang ternyata ada banyak sekali tipe-tipe jenis nursing home atau panti lansia ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat tipe-tipenya. Baik. So now there's a two category. One is public, another is private. Then in case of the SSW, public nursing home, you can work. And then private nursing home, some of the private nursing home, you can work. Oke, secara garis besar ada dua jenis nursing home di Jepang. Pertama, public nursing home yang tidak ada masalah dengan visa Tokotegino, kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan dengan tipe ini. Tetapi untuk bagian private nursing home ada beberapa yang kita tidak bisa bekerja di situ dengan visa Tokotegino. Hai. So I skip this one. Uh, I want to talk about the private sectors because this private sector is from now on more important for SSW in Japan. Oke, kita akan lebih fokus ke tipe yang kedua tadi, yang private ya teman-teman, karena ini akan penting sekali dengan teman-teman yang nanti akan menggunakan visa Tokotegino. Baik. So please pay attention this nursing care service. So actually, at this moment, only nursing care type Tokute is a place SSW is able to work. But unfortunately, those other private sector at this moment, SSW is not able to work. Ya, untuk saat ini, uh, nursing care tipe Tokute inilah yang kita bisa bekerja sebagai Tokutegino di situ. Tetapi untuk yang tipe lainnya, saat ini kita belum bisa. But recently, the government of Japan announced they like to change regulations so that SSW is also able to work this three part of the private sector. It means that every private sectors can accommodate SSW very near future. Oke, tetapi teman-teman, regulasi yang baru akan diterbitkan oleh pemerintahan Jepang, ada rumor bahwa tiga tipe lainnya ini akan bisa bekerja di situ sebagai pekerja dengan visa Tokutegino. Baik. The reason why I mentioned this is that because limitation of budget of the government, we don't expect new facility by government budget. So now private sector is the one to really construct the new house, new nursing homes. Jadi poinnya dari presentasi tadi adalah bahwa ternyata pemerintahan tentu saja budget mereka terbatas untuk mengakomodasi tadi jumlah lansia yang terus meningkat. Jadi makanya private sector dibuka lebih lebar kesempatannya. Baik. Okay. So this blue one is public and this is private. Apparently, number of the homes, private sector's homes is increased. And also, as I mentioned to you, now private sector open to the SSW for the nursing service cares. So that's why currently, of course, there's numbers of the Indonesian people for the SSW for Kaigo,
actually less than 10,000 people is working now. But I'm not surprised if the number is increased by double, for instance, to 20,000 or something like that. I'm not surprised if such things happens. Oke, yang kita bisa lihat dari chart ini, untuk yang warna biru ini adalah public sector, tetapi yang untuk warna merah ini adalah private sector. Nah, kita bisa lihat cukup signifikan peningkatan di private sector. Untuk saat ini kondisinya dari Indonesia ternyata sekitar 10.000 tenaga kerja dengan visa Toko Tegino yang bekerja dari Indonesia. Tetapi tentu saja dengan terjadinya peningkatan dan dibukanya peluang di private sector tadi, mungkin kita akan berekspektasi 2 kali bahkan sampai 3 kali lipatnya dari angka sekarang. Hai. Okay. All right, that's my presentations. And then what I want to say is that more opportunities is in Japan. And then I met with many nursing care homes, and everybody requested me to provide the SSW, to their facilities. So I really want to encourage you to come to Japan to work in nursing care home. Jadi itulah teman-teman materi yang disampaikan oleh Motokasan. Yang ingin disampaikan Motokasan, poin terakhir adalah bahwa kesempatannya sangat terbuka lebar untuk teman-teman yang ingin bekerja sebagai pemegang visa Toko Tegino, spesifiknya di bidang caregiver atau kaigo, dengan ekspektasi bahwa Motokasan sudah bicara dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan panti lansia di Jepang, dan semuanya mereka berharap untuk merekrut teman-teman dari Indonesia yang menggunakan visa Toko Tegino. Hai. Okay, that is my presentation. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Motokasan. Maybe mungkin saya kembalikan ke Master Lilik untuk memandu acaranya kembali. Terima kasih banyak. Iya, oke, iya. Terima kasih Mas Robert, Motokasan, dan juga Mas Alvin Komala yang sudah memberikan penjelasan tentang peluang apa sih yang bisa diperoleh dengan kondisi saat ini di Jepang. Dan ini menarik sekali ya teman-teman. Ya, oke, kita beri aplaus dulu buat Mas Robert, ya Mas Alvin juga Motokasan yang sore hari ini sudah memberikan penjelasan yang sangat menarik sekali ya. Oke, nah teman-teman, penjelasan dari narasumber kita, beliau bertiga mungkin sudah begitu jelas, tetapi bisa jadi teman-teman muncul pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga di sesi berikut inilah kita akan memperoleh kejelasan tentang hal-hal yang mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan ketika baik Mas Robert maupun Motokasan tadi memberikan presentasinya. Maka pada saat ini saya beri kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Cara bertanyanya teman-teman bisa raise hand ya dengan kasih eh, reaksi raise hand, atau teman-teman bisa juga tulis di kolom chat ya. Jadi saya persilahkan ya teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan entah itu dengan raise hand atau teman-teman menuliskan di kolom chat ya. Oke, teman-teman saya persilahkan siapa yang mau menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan bisa raise hand dulu ya, silakan. Ya, bisa raise hand atau menulis di kolom chat ya. Oke, silakan teman-teman. Ya, kalau belum belum ada mungkin Mas Robert bisa, ini juga saya mungkin ada satu pertanyaan, bisa jelaskan prosesnya tadi sekitar 6 sampai 6 bulan. 6 sampai 9 bulan gitu prosesnya. Nah, tahap-tahapnya tadi tahap dari rekrutmen dan sebagainya tadi, oh ya, ini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Terima kasih Mas Sauki ya. Ya, Mas Sauki Syaraf Ahmad. Permisi, mohon bertanya. Untuk pekerjaan dengan keahlian khusus seperti software engineer atau 2D desain, apakah tersedia? Ini ada pertanyaan seperti itu. Mungkin Mas Robert bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut.
Dipersilakan. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari Mas Sauki. Ya. Jadi untuk bidang Tokotegino dengan visa Tokotegino ini terbatas hanya untuk 14 bidang saat ini, teman-teman. Jadi tadi uh, belum ada untuk bidang 2D design atau software engineer. Nah, untuk ini bidang ini akan berbeda nanti visanya, teman-teman. Dan biasanya persyaratan kemampuan bahasa Jepangnya itu lebih tinggi. Jadi visanya berbeda, udah disebut dengan visa profesional nanti. Nah, untuk kemampuan bahasanya ada yang mensyaratkan N2 atau ada juga yang mempersyaratkan N1, tergantung dari perusahaan penerimanya nanti, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sebagai referensi untuk belajar dari 0 sampai N4, kita harus melewati dua level. Pertama level N5, kedua level N4. Nah, untuk N5 ini bisa diselesaikan dalam mungkin 3 bulan atau 4 bulan atau ada juga yang 2 bulan selesai. Untuk N4-nya ini ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan selesai. Jadi itu untuk dua level itu. Nah, untuk level N3 ini beda teman-teman. Levelnya udah kayak jomplang dari N5 sama N4. Nah, N3 ini sebagai gambaran kita di Indonesia banyak sastra Jepang dan itu mereka pembelajarannya 4 tahun. Dan persyaratan untuk lulusnya mereka biasanya di N3. Jadi kita bisa ekspektasinya kalau belajar 4 tahun di Indonesia itu mungkin makan waktu sampai 4 tahun gitu. Jadi kalau untuk N2 ya mungkin sampai 5 tahun lah gitu teman-teman. Jadi tergantung kemampuan bahasanya. Kalau nanti sudah levelnya sudah jauh lebih tinggi, itu bisa untuk incarannya bisa profesional. Begitu. Oke, apakah terjawab untuk... Oh, ya ini Mas Sauki ada pertanyaan lebih lanjut tadi. Mungkin bisa dilihat untuk screen apa yang tentang pekerjaan 14 tadi Bang Robert, mungkin bisa di-share lagi karena tadi mungkin terlewat ya Bang Sauki, Mas Sauki ini sehingga tidak melihat 14 tadi. Mungkin bisa di-share lagi, diulang. Sambil juga ini ada pertanyaan dari Mas Nugroho, berapa usia maksimum untuk menjadi caregiver ya? Ini mungkin bisa dijawab dulu sambil nanti siapkan share screen yang berkaitan 14 tadi pekerjaan. Oke, saya share screen dulu ya sambil menjawab pertanyaannya yang tadi ya, Mas. Jadi ini teman-teman beberapa bidang. Nah, ini bidangnya. Bidang yang mungkin bisa di screenshot teman-teman atau nanti saya kirimkan filenya ke Master Lilik juga ya, Master Iya. bisa di-share ke yang hadir ya materinya. Oke, Nah, siap. untuk batas usia tadi itu sini teman-teman. Jadi minimal 18 tahun, tetapi sebenarnya secara regulasi tidak ada maksimal usia. Seperti itu. Tapi perusahaan biasanya punya preferensi usia maksimum berapa. Nah, amannya antara 18 sampai 35 tahun. Kalau 40 tahun apakah masih bisa? Tentu kesempatannya masih ada, teman-teman. Tapi tidak sebanyak yang usia golden age tadi yang 18 sampai 35. Jadi mungkin seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Mas Robert. Nanti teman-teman untuk file presentasinya akan di-share ke saya, maka teman-teman pastikan yang belum absen ya, silakan absen sehingga nanti informasi lebih detail tentang program EDG ini bisa share melalui nomor WA yang teman-teman kirimkan melalui presensi pada sore hari ini. Jadi pastikan teman-teman melakukan presensi untuk nanti dapat file presentasi yang tadi disampaikan Mas Robert dan detailnya. Oke, ya ini ada raise hand dari Irene Aulia. Silahkan Irene bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, sore Pak, kali suara saya kedengaran jelas nggak ya? Iya, udah bisa terdengar jelas. Silahkan Irene. Jadi, Mas Robert, saya mau tanya, tadi kan ada skala waktu selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan yang dimaksudkan itu, apakah kita selama 6 bulan ada di
satu tempat yang sama dengan peserta didik yang lain untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari bahasa, kemudian apalagi itu namanya pelatihan untuk penempatan kerjanya itu, atau selama 6 bulan itu kita belajar bahasa dulu. Aku mau atau dijelasin bagian itunya dulu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Iren untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya program kerjasama antara EDG dan CU KR ini, teman-teman, modelnya kita belum fix apakah harus kelas offline atau online nantinya. Tetapi sebenarnya kita untuk program di Jawa Tengah dan daerah Jogja, kita sudah menjalankan. Dan itu pusatnya dulu di Semarang. Kita pernah kunjungan juga ke situ. Waktu itu Master Lilik juga datang ya, Master. Tapi sayang sekali waktu itu saya nggak bisa hadir, lagi ada kesibukan lain waktu itu. Nah, modelnya jika online kita akan seperti itu, tetapi jika offline nanti kita akan pikirkan sebuah skema. Nanti teman-teman tunggu saja update-nya dari program ini dan dapatkan informasi terbarunya dari CUKR nanti ya, teman-teman. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman nanti secara detailnya apakah offline atau online, nanti kita akan bisa diskusikan lebih lebih lanjut ya untuk follow up program EDG CUKR ini ya. Karena memang beberapa teman-teman saya perhatikan mereka sudah bekerja, tentunya akan lebih efektif ketika ikut program ini adalah secara online, seperti yang terjadi di Semarang ya, Kak Robert ya. Mereka rata-rata juga sudah bekerja sehingga melakukan pelajaran 6 bulan itu ya belajar bahasa Jepang dengan program EDG ini secara online ya, maka nanti pastikan teman-teman lakukan presensi ya sehingga kita bisa memang teman-teman yang berminat nanti bisa kita kumpulkan dalam satu grup untuk kita akan follow up ya, tindak lanjutnya update infonya berada di grup itu. Itu Kak Irin ya. Ya, tentunya harapannya tentu agar program ini jalan yang terbaik untuk teman-teman, apalagi di 3 tempat yang berbeda. Ya, jika memang dalam satu lokasi, misalkan Wedi, ya Klaten, Jogja maupun Bawen ini kuotanya memungkinkan offline akan offline, tetapi memang ketika tidak memungkinkan offline karena memang ada standarisasi dari EDG, ya Kak Robert minimal berapa kalau offline itu ya pengajarnya bisa datang itu dalam satu tempat ada berapa peserta ya minimal ya Kak Robert? Minimal mungkin sekitar 20 atau 25 orang, Master, untuk Yes, offline. Nah, oke. Jadi, tetapi sebenarnya prinsipnya kita akan mengakomodir kebutuhannya teman-teman. Nanti kita akan sesuaikan uh, hmm, konsepnya, skemanya seperti apa. Nanti tentu akan masuk ke dalam uh, kerjasama kita, LDG dan COKR. Nah, jadi teman-teman ya, nanti tolong diisi presensinya supaya kita punya gambaran tentang situasi teman-teman saat ini. Nanti kita bisa akomodir kan ke programnya bakalan seperti apa. Baik. oke. Ya, jadi gitu, eh, Kak Iren, apakah terjawab pertanyaan dari Kak Iren? Sudah terjawab? Ya, sudah terjawab, Pak. Ya, saya berharapnya Oke. online juga sih, Pak. Soalnya saya sambil kerja kan. Nah, gitu kan. Makanya, apalagi kalau kita perhatikan platform dari EDG ini memang platformnya adalah sebenarnya online gitu ya, Kak Robert ya. Sehingga Ya, dimanapun betul. bisa belajar gitu. Ya, jadi gitu. Oke, thank you. Nah, ini tadi ada pertanyaan berikutnya di kolom chat. Terima kasih teman-teman ya. Ini ramai sekali pertanyaannya, responnya bagus sekali. Nah, ini ada dari Naomi ya. Naomi, apakah boleh menjelaskan tentang satu poin dalam presentasi tentang EDG tidak bertanggung jawab jika gagal tes pengajuan tes visa? Tes pengajuan visa itu seperti apa? Atau apakah ada faktor yang menyebabkan gagal tes pengajuan visa? Terima kasih. Silakan Kak Robert. Oke, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Saya jarang dapat pertanyaan ini sebenarnya. Nah, saya balik ke poin ini tadi ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ini kan ada beberapa uh, kondisi kesehatan ya, yang teman-teman harus, tadi saya sampaikan, teman-teman harus tahu kondisi kesehatannya. Jadi, untuk masuk di tahap screening, teman-teman kita tidak arahkan untuk MCU ya di awal masuk. Nah, tapi teman-teman harus sadar bahwa
dengan adanya persyaratan kesehatan ini, kemungkinan ada kesempatan tidak lulus visa. Misalnya, ternyata teman-teman menyembunyikan kalau teman-teman buta warna dari kita. Nah, itu bisa terjadi batalnya visa teman-teman terbit. Begitu. Atau ada yang kondisinya sebenarnya eh, punya alergi tadi, alergi kronis, tapi tidak tahukan kepada EDG, dan itu membuat visa teman-teman batal. Nah, itu eh, kita harap teman-teman tahu kondisi masing-masing sebelum teman-teman ikut programnya, gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu kondisinya dan teman-teman masukkan pada saat pendaftaran, ternyata ada catatan saya memiliki kondisi buta warna misalnya. Nah, itu kita akan prioritaskan teman-teman ke industri-industri yang memperbolehkan teman-teman dengan kondisi buta warna untuk masuk ke situ. Jadi seperti itu nanti kondisinya teman-teman. Jadi kita encourage sekali teman-teman untuk melakukan MCU kalau teman-teman ternyata ada indikasi memiliki kondisi di persyaratan-persyaratan kesehatan ini tadi. Nah, lebih lengkapnya nanti teman-teman akan dapat filenya dari Master Lilik. Mungkin nanti dibaca lebih lanjut, dan kalau misalnya ada kecurigaan, saya sarankan untuk diperiksa. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Terima kasih, Kak Robert. Ya. Oke, jadi intinya sebenarnya kegagalan itu ketika tadi ya syarat-syaratnya mungkin tidak terbuka di awal ya, menutupi Ya, tadi bisa jadi potensinya di akhir ketika ya terjadi ya tadi kegagalan itu karena tidak ada keterbukaan itu sangat sangat bisa ya, merugikan teman-teman betul. sendiri. Jadi lebih baik secara awal ya terbuka. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Kak Robert dari Priscilia ya. Sore, izin bertanya jika menggunakan kacamata bisakah tetap berangkat ke Jepang? Ya, untuk buta warna negatif. Terima kasih. Silakan Kak Rob. Oh ya, untuk kondisi mata minus dan menggunakan kacamata ini tidak masalah. Memang ada beberapa eh, di saat kita membuat CV, nanti kita harus menuliskan misalnya minus berapa. Itu kita akan tuliskan itu sebagai informasi tambahan aja untuk perusahaan penerima. Tapi sampai saat ini tidak ada perusahaan yang menggagalkan jika teman-teman punya kondisi mata minus. Gitu. Oke, Ya, sedikit tambahan ya untuk yang tadi ya visa, silakan. untuk yang terkait visa. Jadi visa itu bisa batal kalau sebelumnya anaknya punya masalah dengan imigrasi juga. Jadi ya gampangnya mungkin di blacklist sama imigrasi karena ada pengalaman overstay atau apa itu juga bisa terjadi. Jadi tadi selain karena faktor penyakit, bisa juga karena faktor ya kriminal atau overstay atau apa lainnya. Jadi memang untuk visa itu udah di ranahnya imigrasi, jadi kita nggak bisa bilang apa. Tapi umumnya ya kalau kita tahu kita normal, kita nggak ada salah apa-apa, Hmm, aku rasa sih nggak bakal ada masalah sih. iya. Oke, terima kasih Kak Alvin Komala tambahannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Clara Sonia. Ini pertanyaannya menarik dan beberapa sepertinya. Jadi ya, mengadaptasi pengalaman saya bekerja di bawah pengelola Amerika, saya juga ingin mengetahui perbandingan environment yang diberikan oleh pengelola Jepang dalam membantu pekerja asing beradaptasi. Yang pertama, bagaimana pekerja asing yang memiliki pengalaman kerja di Amerika dapat beradaptasi dengan konsep Kaikaizen dan budaya kerja Jepang? Ya, apakah ada ya program pelatihan yang ditawarkan untuk memfasilitasi transisi ini? Ya. Yang kedua, bagaimana perusahaan Jepang mengukur kemampuan pekerja asing? Apakah ada penilaian setiap semester untuk menilai peningkatan kemampuan dan apakah kinerja yang baik berpotensi memberikan kesempatan kenaikan karir bagi pekerja asing atau pekerja asing akan stuck pada posisi awal? Silakan, Kak Robert. Ya, terima kasih pertanyaannya. Wah, lumayan deep banget ya. Jadi Ya. mengenai konsep Kaizen ini sebenarnya nggak original eh, Jepang banget ya, tapi di mana teman-teman nanti mencari kesenangan dari apa yang teman-teman lakukan di dalam pekerjaan teman-teman. Nah, kalau ini sih sebenarnya
pendekatan personal pribadi sih. Kalau dari perusahaan tentu maksimalkan di bidang HR-nya ya. Jadi jika teman-teman merasa oh tidak begitu nyaman dengan satu aspek ya nanti palingan teman-teman bisa untuk eh, melakukan konsultasi kayak HR. Ya normal seperti di perusahaan-perusahaan di Indonesia sama. Nah, eh, tapi kelebihannya di Jepang karena teman-teman nanti ada di tanggung jawab kita sebagai perusahaan pengirim juga, teman-teman bisa untuk menceritakan keluh kesah teman-teman juga ke kita. Karena mungkin kalau dengan eh, HR Jepangnya mungkin ada cultural konteks yang nggak masuk ya seperti itu. Bisa ada potensi seperti itu. Nah, teman-teman bisa berkomunikasi juga selain dengan perusahaannya langsung, bisa juga dengan kita. Nah, itu fungsi pengawasan kita juga nanti kepada teman-teman yang uh, bekerja di Jepang. Nah, untuk kultur Amerika, bagaimana transisinya antara kultur Amerika dan kultur di Jepang? Kalau saya karena tidak begitu tahu bagaimana kultur Amerika, pekerja di sana seperti apa, nah mungkin agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi yang saya tahu mungkin di kultur Amerika itu mereka lebih progresif ya. Dan untuk di Jepang lebih konvensional teman-teman. Jadi budayanya masih budaya seperti ya mungkin 20 tahun lalu untuk di Jepang mereka sangat menghargai loyalitas dari pekerjanya. Kalau di Indonesia kan mungkin ada yang 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Atau di Amerika bahkan lebih cepat mungkin 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Nah, kalau di Jepang semakin lama teman-teman bekerja itu akan semakin diapresiasi oleh perusahaan. Jadi budayanya masih seperti itu teman-teman. Nah, terus tadi ya ini sebenarnya sudah menjawab juga ya yang nomor 2. Kalau di Jepang mereka lebih cenderung sudah tertata seperti itu teman-teman. Jadi peningkatan karirnya, peningkatan gajinya sudah ada tiap tahun dan bonus yang akan teman-teman dapatkan berapa kali dalam 1 tahun. Biasanya seperti itu. Nah, eh, untuk kenaikan karir atau posisi. Nah, tadi teman-teman setelah 5 tahun, jika teman-teman ambil ujian nasional dan berganti ke PISA eh, Tokutegi no Tipe 2 misalnya, itu PISA yang lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman bisa menduduki posisi-posisi penting. Tidak jarang teman-teman dari Indonesia yang ditawari untuk menjadi uh, leader atau manajer di uh, bidang pekerjaan mereka. Jadi seperti itu. Ya, mungkin tambahan sedikit juga. Jadi kalau untuk Jepang ini nih potensi kerjanya nih khususnya menarik karena mereka tuh sangat memandang kemampuan bahasa juga. Jadi kemampuan bahasa itu suatu hal yang bisa kita coba fokuskan. Semakin bagus kemampuan bahasa kita, mungkin ntar kita udah kerja di Jepang masuk N4 dulu nih. Ntar di Jepang kita 2 tahun, 3 tahun, kita udah selevel native. Itu dari pengelola kerjanya, dari perusahaan pun mereka pasti mandang. Dan itu potensi untuk naik naik posisinya, naik karirnya bukan cuma sekedar naik gaji, itu juga terbuka sangat lebar. Eh, Jadi sebenarnya kalau dari pribadiku untuk Jepang ini nih menariknya ya karena itu justru dia jenjang karirnya cukup jelas. Jadi memang kita nggak menutup bahwa memang orang asing kita biasanya ada kelemahan dalam hal untuk jenjang karir. Tapi itu juga jadi positif kalau kita orang asing dan kita punya kemampuan bahasa yang setara dengan native, itu berarti kan kita lebih plus nih ya. Kita ada plus-plusnya nih dibandingkan dengan native, apalagi dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang baru datang itu misalnya. Jadi untuk kesempatan jenjang karirnya justru lebih baik. Dan tadi untuk yang sertifikasi, khususnya ini kita kita konteksnya caregiver ya. Caregiver itu kan dia ada sertifikasi negara di Jepang. Jadi setelah kita kerja 3 tahun kita bisa ambil itu. Dan kalau kita sudah ada terima, kita bisa permanen dan kita itu biasanya gajinya bisa langsung naik. Naiknya itu cukup jauh. Dan itu juga membuka kesempatan kita untuk masuk ke manajerial. Jadi kita sering dengar juga orang asing masuk ke manajerial bawahannya jadi orang Jepang. Jadi dia juga membawa levelnya udah setara dengan pekerja lokalnya. Dan seandainya ntar ke depannya mungkin udah 5 tahun, 6 tahun kerja di Jepang sudah cukup, punya sertifikat segala macam, pengen coba ke negara Eropa atau ke Australia atau ke Amerika,
itu dia lihat ini kita kerja di Jepang sekian lama, sertifikat kita sekian banyak, itu kesempatan diterima di sana juga jauh lebih besar lagi. Jadi kalau untuk jenjang karir sih menurutku ini sangat bagus ya. Jadi makanya anak apa mungkin kalau punya anak, punya saudara baru lulus SMA belum ada bayangan, coba aja. Nah, itu kesempatan soalnya. Iya, oke. Terima kasih sekali tambahannya, Kak Hmm. Alvin Komala ya. Jadi teman-teman ini memang satu peluang. Jadi kenapa sih CU Krida Harjo juga tertarik dengan program EDG ini? Jadi karena ya memang ini sangat menarik potensinya untuk meningkatkan kualitas hidup para anggota CU Krida Harjo. Ya, atau ya tadi yang disampaikan Kak Alvin Komala adalah mungkin kalau sekarang usianya teman-teman sudah masuk di usia senior, bisa jadi anak ya, atau bahkan cucunya untuk bisa ikut program ini. Ya, apalagi EDG ini kekuatan platformnya adalah bagaimana pelatihan untuk bahasa Jepangnya. Jadi ya mungkin menjawab juga pertanyaan atau harapan dari Kak Tony ya, semoga kelasnya dilakukan secara online. Yes ya, yang jelas nanti teman-teman pastikan apa isi presensi sehingga teman-teman bisa kita tindak lanjuti ya untuk yang masuk program ini ya. Oke, ini ada pertanyaan yang langsung direct ke saya. Maaf, izin bertanya dari Kak Haris, bila minat proses dari awal siap sampai OTJ on the job itu berapa lama? Dan berapa biaya yang harus disiapkan untuk sistem payment pembiayaan bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan Kak Robert, Kak Alvin Komala untuk menjawab ini. Oke, mungkin aku yang isi dulu ya. Nah, jadi memang kita kan ada plan antara offline atau online tadi. Nah, jadi khususnya untuk di daerah Sleman dan Yogyakarta. Kalau seandainya, jadi kalau ini sebenarnya benefit lah yang kita kerjasamakan dengan CU. Jadi kita untuk di Indonesia belajarnya tuh 9 bulan. Itu kenapa 9 bulan? Sebenarnya belajarnya 6 bulan. Tapi kita asumsikan bakal cukup banyak yang ngulangnya. Dan jadi kita asumsikan dari nol sampai siap berangkat itu tuh 9 sampai 1 tahun lah kalau kalau kita pahit-pahitnya juga. Dan kita pengen ini supaya resikonya ini seminimal mungkin bagi semua pihak. Nah, jadi kita coba pikirkan cara yang berbeda dengan LPK lain. Mungkin kalau LPK itu biasanya biaya cukup besar. Ini khusus dengan CU KR dan karena kita coba dengan metode online juga, biaya selama 9 bulan itu tuh anggaplah cuma 3 juta rupiah. Tapi untuk biaya keberangkatannya itu bisa dicicil di Jepang. Setelah dapat kerja, ini nggak bakal kita tagih sebelum dapat kerja. Itu biaya 25 juta. Nah, jadi resiko di Indonesia-nya saat ini pertama ya kita biayanya 3 juta untuk 9 bulan belajar. Dan kalau sudah berhasil dapat kerja dari kita, sudah berhasil di Jepang, dapat gaji pertama, itu bisa mulai cicil ke CUKR, itu nilainya 25 juta. Jadi bisa dicicil selama sekitar 2 juta rupiah per bulan selama 1 tahun. Ini sudah kita hitung-hitung, kalau melihat dari salari yang bisa didapat di Jepang, ini harusnya nggak memberatkan ke siswa juga. Jadi kenapa kita ada biaya 3 juta di depan, itu biar kita nggak ada, apa, soalnya ini kita pengalaman juga nih, kalau kita gratiskan, belajarnya cuma 2 minggu. Padahal kita udah siapin kelas sampai 9 bulan, sampai 6 bulan gitu. Jadi memang kita pengen biar sama-sama tahu juga, jadi kita ada biaya di depan 3 juta, kalau itu akan kita program selama 9 bulan sampai berangkat. Dan ini programnya ini setiap hari. Jadi pelajarannya ini, nggak tahu, tadi Robert sudah mention atau belum, kelasnya setiap hari. Senin sampai Jumat, ada senseinya, senseinya bisa di reach lewat WhatsApp, kalau seandainya kita online, itu belajarnya sehari itu 3 jam. Jadi online atau offline belajarnya 3 jam. Dan kalau online ya 3 jam harus present di Zoom, harus harus online, harus open cam. Soal itu nilainya bakal apa? Senseinya itu bakal nge-track terus anak ini atentif apa enggak, anak ini bisa ngerjain apa enggak. Jadi selalu ada laporan setiap bulannya. Nah, soalnya harapan kita semuanya yang ikut ke program kita berangkat. Oke, kalau memang serius, memang bisa mengikuti pelajaran, kita yakin pasti berangkat sih. Ya, mungkin Oke, sudah ada cukup menjawab belum? tambahan? Oke, Ada tambahan pertanyaan? ya.
Kak Aris, apakah sudah terjawab ya pertanyaannya karena memang direct ke saya. Yang jelas teman-teman perlu dipahami kenapa CUKR ini bekerja sama karena soal pembiayaan tadi nanti skemanya juga akan dibahas di kepengurusan agar ini bisa tidak memberatkan. Bahkan tadi ya Kak Alvin menjelaskan ya 3 juta itu sebenarnya adalah nilai untuk tadi ikatan agar orang itu serius gitu. Jadi maka skemanya nanti juga di pengurus CUKR akan dibahas untuk bagaimana agar ini bisa menjadi satu hal yang memudahkan. Karena CUKR ini kan lembaga ya jasa keuangan, jadi nanti juga teman-teman bisa sangat dimudahkan ya berupa bentuk pinjaman dan sebagainya itu juga nanti bisa akan skemanya akan didiskusikan lebih lanjut. Terus tadi termasuk Kak Alvin menyampaikan bahwa biaya 25 juta itu juga nanti diangsur ketika ya teman-teman sudah nyampe Jepang dan sudah dapat pekerjaan. Ini menurut saya ini adalah salah satu skema yang sangat membantu teman-teman. Karena setahu saya di lembaga-lembaga di luar sana sejak awal bahkan pembiayaan ini sudah dikenakan. Gitu ya Kak Alvin ya, yang saya tahu ya. Ya. Dan ini sangat memudahkan. Oke, semoga Kak Aris bisa sudah terjawab. Terus ini ada pertanyaan lanjutan dari Irina. Pak, izin tanya lagi, kalau caregiver harus dari lulusan sekolah kesehatan kah? Atau nanti ada pelatihan dari nol kalau memang bukan lulusan bidang kesehatan? Jadi untuk caregiver nggak harus dari lulusan kesehatan. Kalau ada background lebih baik, tapi kalau nggak ada dan ingin ingin join itu akan ada pelatihannya juga. Nah, jadi untuk yang Oke, dari SMA, yang umum, yang nggak ada background itu dipersilakan join juga. ya. Oke, terjawab ya Irina ya. Kalau bukan dari background kesehatan juga ada pelatihannya. Oh, Kak Aris, terima kasih nih sudah direspon, sudah terjawab. Terima kasih ya. Oke. Ya, oke teman-teman ya di kolom chat sudah selesai tidak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini? Yang jelas program EDG bekerja sama dengan CUKR ini kita desain untuk sama-sama memudahkan, menguntungkan semua pihak. Baik teman-teman yang nanti berminat untuk ikut program ini ya, maupun juga pihak EDG dan CUKR ya. CUKR sebagai lembaga pemberdayaan mau memberdayakan anggotanya agar meningkat kualitas hidupnya ya. Salah satu potensi yang bisa kita lihat adalah menjadi pekerja di luar negeri ketika saat ini ya potensi di Indonesia mungkin tidak sebesar potensinya di Jepang karena seperti yang disampaikan oleh Motokasan bahwa di Jepang ini trennya adalah membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri karena apa itu angka kelahiran di Jepang mulai menurun gitu. Maka teman-teman bisa ini gunakan kesempatan ini tentu ya seperti yang Kak Alvin dan Kak Robert sampaikan tadi memang perlu kita punya niat yang kuat karena kita proses belajar, terutama proses belajar bahasa Jepangnya ya kurang lebih 6 sampai 9 bulan ke depan ya. Oke, ini Clara Sonia ada tambahan ngobrolin soal adaptasi dengan lingkungan kerja di Jepang. Bagaimana perusahaan meyakinkan calon karyawan, khususnya perempuan, bahwa mereka akan mendapatkan keamanan pekerjaan dan kesempatan yang adil. Karena memang sekarang sedang marak isu yang merendahkan perempuan. Mengingat perbedaan budaya yang signifikan, bahkan antar kota di Indonesia, masalah komunikasi, emosi, dan empati saja tidak bisa ditebak, apalagi beda negara, di mana kita juga belum bisa meraba kultur mereka. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Kak Ya Robert, Kak mungkin Alvin. aku tambahkan sedikit ya untuk menjawab pertanyaan Ibu Sony, Ibu Clara. Ya, jadi memang soal problem di lingkungan kerja itu kan kita nggak tertutup hanya di memang challenge-nya cukup besar ya, khususnya untuk hubungan uh, di lingkungan kerja multinasional seperti yang akan kita jalani. Ya, kita di Indonesia pun kita antar sama orang Indonesia aja kita agak bingung ya kalau untuk bagaimana meyakinkan calon karyawan soal bahwa mendapat keamanan pekerjaan dan kesempatan yang adil. Kalau saya pribadi sih, eh, khususnya untuk keamanan dan eh, keamanan pekerjaan dan kesempatan yang adil. Jadi memang kalau untuk visa ini, Tokotegino, memang ini didesain
untuk menjawab tantangan bahwa sebelumnya program magang mungkin soal kesempatan dan soal perlakuan bagi tenaga kerja asing belum sebagus apa yang seharusnya terjadi. Ya, jadi memang ini kita lihat ada step nih dari industri Jepang, memang mereka pengen meningkatkan kesetaraan dulu pertama, dan mungkin memang akan dilakukan secara step by step, dan ini kita harapkan memang dari atensi dari global juga cukup besar, jadi hal ini bisa ke depannya semakin lebih baik lagi. Jadi kalau saya sih, kita pikir, saya pribadi pikir lebih baik di Jepang daripada di Indonesia, khususnya untuk kesetaraan dan keamanan pekerjaan ya, karena mereka negara yang sudah lebih advance, dan semua struktur pekerjaannya sudah lebih jelas. Makanya khususnya untuk yang caregiver Jepang itu berbeda dengan caregiver di Taiwan atau di Hong Kong, karena mungkin di Taiwan dan di Hong Kong mereka bisa kerjanya di rumah. Kalau Jepang itu kerjanya di fasilitas, di panti. Jadi pantinya pun sangat bagus kayak rumah sakit gitu. Jadi memang struktur-struktur yang seperti ini kita kita lihat lebih lebih aman bagi pekerja, khususnya pekerja asing. Tapi memang kita nggak bisa 100% bahwa yang namanya negara Jepang juga negara besar, Indonesia juga kita negara besar. Jadi resiko-resiko selalu ada, dan itu fungsi kita sebagai P3MI untuk memitigasi resiko yang terjadi. Jadi kalau untuk seandainya ada lembur nggak dibayar atau gaji yang nggak dibayar, itu pasti kita akan bantu, dan kita juga dengan KBRI, dengan BP2MI juga akan sangat support pada pekerja Indonesia yang berkarya di luar negeri. Dan dari Jepang sendiri ya kita yakin yang namanya bad actor selalu ada. Tapi kalau secara negara, itu komitmen dari mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi talent-talent global. Itu memang mereka selalu ngomongin soal itu saat ini. Ya, jadi seperti itu, Ibu Clara. Jadi memang ini harus dari dua pihak nih. Dari kita harus belajar mereka, dan mereka juga kita lihat ada kecenderungan juga untuk mulai lebih memahami tantangan-tantangan dari pekerja global tadi. Iya, oke. Terima kasih Kak Alvin Komala ya untuk penjelasannya. Semoga menjawab Kak Clara Sonia ya. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana tentang peluang ya yang kita bisa tangkap pada sore hari ini melalui EDG ya. Dan yang menarik adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang beruntung adalah ketika ya ada peluang ini adalah diri kita siap. Maka program ini desain untuk teman-teman mempersiapkan diri ya bagaimana ketika peluang yang sudah ada di depan mata itu menjadi berubah ya berubah menjadi sebuah keberuntungan bagi teman-teman ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan ya kita akan segera akhiri perjumpaan pada sore hari ini ya. Yang jelas nanti setelah ini ya teman-teman pastikan ya masuk tadi presensi sehingga nanti kita bisa masukkan dalam satu grup ya, sehingga update-update tentang program EDG dan CUKR teman-teman bisa dapatkan di grup itu ya. Nanti skema kerjasama antara EDG dan CUKR juga akan dibahas di kepengurusan untuk lebih lanjut bagaimana upaya ini bisa menjadi sarana untuk salah satu upaya CUKR untuk meningkatkan kualitas hidup anggota seperti yang visi dan misi CU Krido Harjo canangkan. Begitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan sebelum closing ya, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama ya. Teman-teman silahkan open cam ya. Kita akan foto bersama ya, meskipun beberapa mungkin sudah meninggalkan ruangan, tapi kita akan foto bersama. Jadi pastikan teman-teman open cam ya. Oke, silakan teman-teman ya. Kita akan foto bersama dulu ya. Silakan. Terima kasih ya sudah open cam ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan ya. Yuk, yuk. Yang lain yang belum dibuka, ya kameranya silahkan dibuka, ya tunjukkan ya teman-teman ya. Oke, biar satu dengan yang lain bisa saling mengenal ya. Meskipun secara online, oke. Yang Bang ya Farel ya, Lintang ya, Dwi Backgroundnya gue lupa Seswanti pakai. ya, ya oke. Backgroundnya gue lupa pakai. Silahkan. Oke, Stefanus ya, Alexis ya. Oke, Lintang. Oke, ya. Oke, silakan senyum teman-teman. Ya, saya akan screen ya, print screen ya. Oke. Satu, ya, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Oke.
Ya, satu, dua, tiga. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kami dari CU Kridora Harjo mengucapkan terima kasih dari pihak EDG, ya, Mas Alvin Komala, Mas Robert, dan juga Moto Kasan yang sore hari ini sudah meluangkan waktu bersama-sama dengan kami dan memberikan sebuah peluang yang sangat menarik. Semoga ini ya bisa menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, baik baik bagi EDG, CUKR, dan juga terutama bagi para sedulur CUKR yang berminat ya untuk menjadi pekerja migran di Jepang khususnya. Dan terima kasih untuk malam hari sore hari ini ya teman-teman sudah membersamai acara ini yang kita akan tutup dengan doa karena tadi sudah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa agar informasi ini bisa kita ubah menjadi sebuah kesempatan dan peluang untuk kita masing-masing siap menangkap peluang ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya Master Lili. Jika dalam memandu acara ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Terima kasih Terima kasih Kak semuanya. Oke, Lili. terima kasih. Semangat. Ya. Semangat ya. Oke, kita Mungkin Liv close ya. 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 Ya.